Tahukah kalian, menurut penelitian hipertensi terjadi pada kelompok umur 31 hingga 44 tahun dengan persentase sebanyak 31,6%, sedangkan umur 45 hingga 54 tahun sebanyak 45,3%, dan umur 55 sampai 64 tahun sebanyak 55,2%. Dari prevalensi hipertensi sebesar 34,1%, diketahui bahwa sebesar 8,8% terdiagnosis hipertensi dan 13,3% orang yang terdiagnosis hipertensi tidak minum obat, serta 32,3% untuk yang tidak rutin meminum obat. Berdasarkan riset kesehatan dasar pada tahun 2018, prevalensi hipertensi di Indonesia sebesar 34,1%. Hipertensi adalah pengertian medis dari penyakit tekanan darah tinggi. Kondisi ini dapat menyebabkan berbagai macam komplikasi kesehatan yang membahayakan nyawa jika dibiarkan. Bahkan, gangguan ini dapat menyebabkan peningkatan risiko terjadinya penyakit jantung, stroke, hingga kematian. Istilah tekanan darah sendiri bisa digambarkan sebagai kekuatan dari sirkulasi darah terhadap dinding arteri tubuh yang merupakan pembuluh darah utama. Besarnya tekanan yang terjadi bergantung pada resistensi dari pembuluh darah dan seberapa intens jantung untuk bekerja. Seseorang dapat mengalami tekanan darah tinggi apabila semakin banyak darah yang dipompa oleh jantung dan akibat sempitnya pembuluh darah pada arteri. Hipertensi dapat diketahui dengan pemeriksaan secara rutin pada tekanan darah. Hal ini direkomendasikan untuk dilakukan setiap tahun oleh semua orang dewasa. Pembacaan tekanan darah dilakukan dalam satuan milimeter air raksa atau mmHg. Hasil pemeriksaan akan terbagi menjadi dua nomor, yaitu angka pertama atau sistolik mewakili tekanan dalam pembuluh darah ketika jantung berkontraksi atau berdetak. Angka kedua atau diastolik mewakili tekanan di dalam pembuluh darah ketika jantung beristirahat di antara detaknya. Seseorang bisa dikatakan mengalami hipertensi jika angka tekanan darah sistolik dari pengukuran selama 2 kali berturut-turut memperlihatkan hasil yang lebih besar dari 140 mmHg, atau angka tekanan darah diastolik menunjukkan hasil yang lebih besar dari 90 mmHg. Seseorang yang mengidap hipertensi akan merasakan beberapa gejala yang timbul, antara lain, sakit kepala, mimisan, masalah penglihatan, nyeri dada, telinga berdengung, sesak nafas, dan aritmia. Untuk hipertensi yang berat gejalanya bisa berupa kelelahan, mual atau muntah, kebingungan, merasa cemas, nyeri pada dada, tremor otot, dan adanya darah dalam urin. Pada kesempatan kali ini tim Faktor Sehat akan merangkum 7 bahan alami yang dapat mengobati hipertensi di kala kambuh. Seseorang yang memiliki usia lebih tua memiliki kemungkinan lebih besar untuk alami hipertensi. Beberapa faktor risiko lainnya yang dapat meningkatkan terjadinya hipertensi adalah memiliki usia di atas 65 tahun, sering mengonsumsi makanan tinggi garam berlebihan, alami kelebihan berat badan atau obesitas, adanya riwayat keluarga dengan kondisi medis yang sama, kurang mengonsumsi buah dan sayuran, tidak aktif secara fisik atau jarang berolahraga, mengonsumsi terlalu banyak makanan atau minuman yang mengandung kafein, memiliki kebiasaan merokok, banyak mengonsumsi minuman beralkohol, tingkat stres yang tinggi dapat meningkatkan tekanan darah untuk sementara, dan juga mengalami kondisi kronis tertentu, seperti penyakit ginjal, diabetes, atau sleep apnea. Penderita penyakit darah tinggi harus rutin minum obat dari dokter setiap hari. Selain obat dari dokter, cara menurunkan darah tinggi juga bisa dilakukan dengan cara alami menggunakan sejumlah tanaman herbal. Cara menurunkan darah tinggi menggunakan obat herbal ini adalah alternatif untuk mendukung pengobatan medis.
Sebelum mengkonsumsi obat herbal dari tanaman untuk menurunkan darah tinggi, sebaiknya konsultasi dahulu dengan dokter. Nomor 1, bawang putih. Bawang putih merupakan salah satu rempah yang wajib ada pada setiap masakan. Rempah ini juga dipercaya menjadi obat herbal untuk menurunkan tekanan darah secara alami. Sebuah literatur dalam Pharmacognosy Review pada tahun 2011, menunjukkan bahwa bawang putih bisa menurunkan tekanan darah, terutama pada pengidap jenis hipertensi esensial atau primer. Senyawa alicin pada bawang putih diyakini mampu meningkatkan produksi oksida nitrat dalam tubuh. Senyawa ini membuat pembuluh darah lebih rileks sehingga tekanan darah pun menurun. Di samping itu, bawang putih juga diketahui membantu menurunkan kadar kolesterol yang jadi salah satu faktor penyebab hipertensi. Nomor 2, kayu manis. Selain sebagai penambah cita rasa masakan, kayu manis juga berpotensi menjadi salah satu obat tradisional hipertensi. Sebuah penelitian dalam jurnal Nutrition pada tahun 2011, menyebutkan kayu manis membantu penurunan tekanan darah, baik sistolik maupun diastolik, pada orang dengan diabetes tipe 2. Meski begitu, kayu manis belum terbukti secara langsung bisa menurunkan tekanan darah pada pasien hipertensi sehingga studi lanjutan dibutuhkan untuk membuktikannya. Diabetes memang bisa memicu hipertensi, terutama hipertensi sekunder. Ini karena resistensi insulin pada pengidap diabetes bisa menyebabkan naiknya tekanan darah. Nomor 3, jahe. Jahe tidak hanya membantu menghangatkan tubuh, tetapi juga sering digunakan sebagai obat herbal tradisional untuk menurunkan darah tinggi secara alami. Penelitian pada manusia dan hewan menunjukkan senyawa dalam jahe mampu bertindak mirip obat darah tinggi, seperti calcium channel blocker atau C/B dan A/C/E inhibitor. Alhasil, orang yang mengkonsumsi jahe secara rutin sebanyak 2-4 gram per hari umumnya punya risiko lebih rendah terkena tekanan darah tinggi. Nomor 4, seledri. Tanaman alami lain yang bisa dijadikan sebagai obat darah tinggi alami ialah seledri. Sayuran hijau ini mengandung senyawa kimia yang disebut phthalide. Phthalide membantu mengendurkan jaringan pada dinding pembuluh arteri sehingga tekanan darah tinggi yang dialami bisa menurun. Sementara itu, kandungan zat gizi penurun tekanan darah dalam seledri, seperti magnesium dan kalium, juga membantu menjaga tekanan darah normal. Menambahkan seledri dalam menu makanan harian diyakini dapat meredakan gejala hipertensi seperti pusing, sakit kepala, dan nyeri bahu. Nomor 5, basil atau daun kemangi. Daun basil merupakan salah satu rempah yang memberikan banyak manfaat untuk kesehatan, termasuk menjaga tekanan darah normal pada pengidap hipertensi. Kandungan eugenol di dalam ekstrak daun basil memblokir reaksi kalsium sehingga mampu memperlebar pembuluh darah. Cara kerja ini menyerupai obat calcium channel blocker, salah satu jenis obat hipertensi yang seringkali diresepkan dokter. Nomor 6, kapulaga. Sebuah studi dalam Journal of Ethnopharmacology pada tahun 2008, menyebutkan bahwa kapulaga dapat menurunkan tekanan darah dengan menghambat reaksi kalsium dalam tubuh. Mirip dengan daun basil dan akar kucing, rempah ini menimbulkan reaksi yang sama seperti kerja obat calcium channel blocker untuk mencegah komplikasi hipertensi. Penderita hipertensi dapat mengkonsumsi bubuk kapulaga langsung sebagai obat alami hipertensi maupun mencampurkannya ke dalam masakan sehari-hari. Nomor 7, lavender. Memiliki aroma yang begitu menenangkan bukan satu-satunya manfaat dari tanaman lavender. Pasalnya, ekstrak lavender telah terbukti dapat menurunkan detak jantung dan tekanan darah pada hewan uji coba. Meski tidak banyak orang yang mengira untuk menggunakan lavender sebagai ramuan kuliner, sebenarnya bisa menggunakan bunganya dalam makanan yang dipanggang. Daun lavender dapat digunakan dengan cara yang sama seperti menggunakan rosemary.